Halo, selamat pagi, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, oleh Ibu Yesi untuk matematika wajib kelas 10. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bisa linear dengan kuadrat, bisa kuadrat dengan kuadrat. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem persamaannya, sekarang kita belajar tentang sistem pertidaksamaannya. Nah, ini adalah singkatannya. Nah, bagaimana dengan lambang-lambangnya? Nah, yang kita pakai adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tanda tidak sama dengan. Tapi yang kita gunakan ini 4 ini aja. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kalau tanda ketidaksamaan itu ada 5 ini. Cuman untuk yang sistem pertidaksamaan kita pakainya 4 tanda ini. Oke, karena minggu lalu banyak yang tidak menggambar kurva, ya, tidak menggambar grafiknya. Hari ini Ibu akan mengingatkan kembali cara menggambar kurva yang baik dan benar. Karena kalian sebenarnya udah dapat juga di materi di SMP, cuman mungkin tidak atau kurang mendetail ya. Ibu akan jelasin lagi di sini. Caranya yang pertama itu adalah mencari nilai A. Apa sih itu nilai A? A itu dilihat dari koefisien variabel dari X kuadrat. Kalau A-nya itu lebih dari 0 atau angkanya itu positif, maka dia terbuka ke atas. Sketsanya adalah seperti ini. Terbuka ke atas. Kalau A-nya itu negatif atau kurang dari 0, maka kurva itu akan terbuka ke bawah. Ini sketsanya seperti ini. Gitu. Lalu langkah kedua adalah mencari nilai determinan atau diskriminan, sama aja. Rumusnya B kuadrat min 4AC. Dan nilai D-nya itu kalau lebih dari 0, maka garisnya memotong di 2 titik. Kalau sama dengan 0 itu ada di 1 titik. Kalau kurang dari 0 atau negatif itu tidak memotong sama sekali atau tidak memiliki penyelesaian. Langkah ketiga adalah mencari titik potong sumbu X. Ibu singkat tipot ya. Kalau mencari titik potong sumbu X, maka Y-nya itu sama dengan 0. Nanti di soal kalau ada variabel Y-nya diganti 0 untuk mencari nilai X. Untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya diganti angka 0. Gitu aja. Cara yang kelima adalah sumbu simetri, atau gambarnya itu bisa buat simetri lipat. Nah, sumbu simetri X-nya itu sama dengan min B per 2A rumusnya. Lalu untuk mencari titik puncak, ya, koordinat titik puncak ini kan X, Y. Nah, nilai X-nya itu dari yang sumbu simetri ini, nilai Y-nya berarti min determinan dibagi 4A. Nah, ketentuan untuk kurva pembatas. Kalau lambangnya kurang dari atau lebih dari, tanpa ada tanda sama dengan ya, maka kurva pembatasnya itu berupa garis putus-putus. Maksudnya gimana, Bu? Misalkan bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari Y. Misalkan gini ya. Maka A-nya kan di sini karena positif berarti kan lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti kan terbuka ke atas. Karena tandanya ini nggak ada tanda sama dengannya, maka garis pembatasnya atau kurvanya itu berupa garis putus-putus. Nah, sketsanya seperti ini. Begitu juga kalau ada bentuk umum yang seperti ini, min AX kuadrat ditambah BX plus C, ini lebih dari Y, karena A-nya ini kurang dari 0, karena A-nya kan negatif ya, maka kurvanya itu terbuka ke bawah, karena nggak ada tanda sama dengannya, berarti garis putus-putus, gitu ya. Next, kalau lambangnya itu ada tanda sama dengannya, berarti kebalikannya, garisnya tidak putus-putus. Kalau tadi kan apa? AX kuadrat ditambah BX plus C itu kurang dari sama dengan Y, karena A-nya itu lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas karena ada tanda sama dengannya, berarti garisnya bukan tebel, garisnya tidak putus-putus ya. Nah, jadi 1. Terus kalau ini min AX kuadrat ditambah BX plus C lebih besar sama dengan Y, karena A-nya itu kurang dari 0 atau negatif, maka kurvanya itu membuka ke bawah, tapi tidak garis putus-putus. Gitu ya. Bisa dimengerti? Oke, kalau yang belum bisa mengerti nanti silahkan di screenshot mana yang slide yang mau ditanyakan, PC ke Ibu. Contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat ditambah 2X min 3 lebih dari Y.
Kita jawab dengan pedoman cara menggambar kurva, karena ini wajib digambar ya. Kita cari dulu nilai A-nya. Nah, kita tentukan dari sini. Yang kemarin belum bisa dapat ABC-nya dari mana nih? Dari persamaan ini nih, x kuadrat ditambah 2x min 3. Berarti A-nya itu yang di depan x kuadrat kan, angka 1. B-nya itu yang di depan x, berarti angka 2. C-nya itu konstanta yang nggak punya variabel, yaitu angka min 3. Karena udah dapet nomor 1, berarti A-nya gimana? Karena A-nya lebih dari 0, ya kan? A-nya kan 1, berarti lebih dari 0. Maka kurvanya itu adalah terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, kita lihat dulu. Ini apa nih tandanya? Gak ada tanda sama dengan kan ini? Berarti dia berupa garis putus-putus nanti kurvanya. Jadi ini sketsanya, kita harus udah tahu. Nanti gambarnya seperti ini. Yang kedua, nilai determinannya. B kuadrat min 4AC. Berarti 2 kuadrat min 4 dikali A-nya 1, C-nya min 3. Berarti kan 4, min kali min positif. 4 kali 3, 12. Berarti D-nya itu adalah 16. D-nya itu lebih besar dari 0. Berarti nanti memotong di 2 titik. Memotong 2 titik. Angka yang ketiga apa? Titik potong dengan sumbu X. Berarti Y-nya 0. Y-nya kita ganti 0. Berarti persamaannya menjadi x kuadrat ditambah 2x min 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan. Pemfaktorannya ini sama dengan 0 ya. Berarti kan berapa dikali berapa yang hasilnya paling belakang? Min 3. Berapa ditambah berapa hasilnya B yang di tengah? 2. Saya tahu Bu, perkalian yang hasilnya 3, 1 sama 3. Oke, 1 sama 3. Diapain supaya 2? Ya ini dikasih min 1. Oke, berarti ini X, ini X. Depannya min 1, belakangnya plus 3. Atau X yang sama dengan 1, pindah ruas ya. Dan ini X yang pertama, X yang kedua adalah min 3. Kalau dibuat koordinatnya gimana? Berarti 1,0 dan min 3,0. Langkah yang keempat, titik potong Y. Atau X-nya diganti angka 0. Berarti ini semua diganti angka 0 kan? Berarti kan 0 ditambah 0 min 3 sama dengan Y, atau Y-nya itu sama dengan min 3. Kalau dibuat koordinat berarti X-nya 0, Y-nya min 3. Oke, udah banyak nih titiknya kita dapat. Langkah yang kelima, simetrinya. Berarti X sama dengan min B, berarti min 2 per 2 dikali A-nya kan 1 ya. Coret, berarti jawabannya adalah min 1. Langkah yang keenam, puncaknya. Puncaknya berarti kan min 1. Kenapa bisa langsung tahu min 1? Kan rumusnya sama, Bu. Iya. Koma, nah ini kita cari. Min D per 4A. Berarti sini ya. Berarti min 16 per 4 dikali A-nya 1 ya. Coret. Berarti D-nya apa? Y-nya berapa? Min 4. Ini min 4. Udah deh, kalau udah dapat kita buat sketsanya. Nanti kalian kalau gambar pakai penggaris ya. Jangan dicontoh, ini nggak benar. Nah, kita lihat titiknya 1,0. Ini 1, ini 0, berarti di sini lah ya. Kira-kira karena sketsa. Min 3,0. Berarti ini min 3,0. 0, min 3. Di sini sebelah sini. Terus nah, ini simetrinya min 1. Berarti ini nanti simetri lipatnya di sekitar sini. Nah. Terus puncaknya itu min 1,4. Oh, ini min 1. Min 4 ada di sini. Ini puncaknya nih. Udah deh kita hubungkan. Karena tadi sketsanya itu apa? Nih ya, terbuka ke atas dan garis putus-putus, maka kita buat juga terbuka ke atas garis putus-putus. Nah, melewati min 3, melewati 1. Ini juga melewati min 3. Dah, ya jadi gini sketsanya, nggak boleh ditebelin ya, karena dia tandanya nggak ada tanda sama dengan. Terus Bu, penyelesaiannya diarsir yang di luar kurva, ini kan kurva nih yang hijau ini ya, ini kan kurva x kuadrat ditambah 2x min 3 lebih dari y. Nah, yang diarsir itu yang di dalam atau yang di luar ya, dalam atau di luar. Caranya adalah dengan angka ke-7 ya, titik selidik. Titik selidiknya itu kita ambil 0,0 ya. Berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Berarti 0 ditambah 0 min 3 lebih dari 0. Bener nggak min 3 itu lebih besar dari 0?
Salah. Karena salah, ini kan titik 0,0 kan, karena salah berarti jangan pilih yang di dalam, pilihnya yang di luar. Nah, berarti ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, gini. Sampai di sini paham? Paham. Kalau yang nggak paham atau yang belum paham, boleh di screenshot, dilingkari. Bu, ini dapat dari mana? PC Ibu. Oke, next. Contoh yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat ditambah 2x min 3 kurang dari sama dengan y. Masih sama, pedomannya dari yang cara menggambar kurva. Namun, karena tadi soalnya ini sama, hanya berbeda tanda, A-nya itu lebih dari 0, terbuka ke atas ya, bukan garis putus-putus. Dan seterusnya sampai langkah yang ke-6. Ini adalah sama. Kita buat sketsanya. Ini Y, sana X. Tadi ada angka 1, min 3, min 4. Di sini simetrinya min 1 ya. Puncaknya di min 1,4. Kalau gambar dari titik yang bawah ya. Dan nggak lancip. Lewati 3, melewati 1, melewati min 3. Oke, ini adalah sketsanya. Setelah itu, langkah yang ke-7 adalah titik selidik. Caranya gimana? Pakai 0,0. 0,0 mana? Di dalam kurva. Jadi kita pengen nyoba di dalam kurva atau di luar kurva. Itu ya, yang diarsir penyelesaiannya. Berarti kan masukin ke persamaan ini ya. Berarti 0 ditambah 0, X-nya diganti angka 0 ya. Min 3 kurang dari Y-nya diganti angka 0 juga. Apakah min 3 itu kurang dari sama dengan 0? Benar. Kalau benar, berarti yang di dalam adalah yang diarsir, yang ada 0,0-nya. Nah, berarti ini yang diarsir. Selesai. Oke, next. Contoh yang ketiga, tentukan daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan. Nah, ini kita masuk ke sistem ya. Kalau tadi cuma satu-satu doang, sekarang ada 2 pertidaksamaan. Caranya masih sama, pedoman dengan cara menggambar kurva. Jadi ini yang pertama adalah pertidaksamaan. Yang pertama bentuknya linear. Pertidaksamaan yang kedua bentuknya kuadrat. Nah, untuk yang linear, cara menggambarnya gimana? Nih ya, untuk yang pertama ya. Kita substitusi dulu. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya adalah, nih X-nya ini ditutup 0, berarti Y-nya adalah 4. Berarti ini 0,4. Terus kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya adalah, Y-nya diganti angka 0. Berarti kan artinya min 2X ditambah 4 sama dengan 0 kan? Berarti min 2X sama dengan min 4. X-nya sama dengan, min bagi min kan positif, 4 bagi 2, 2. Berarti ini 2,0. Sekarang untuk yang pertidaksamaan yang kedua, Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 3X ditambah 2. A-nya gimana? A-nya lebih besar, ini langkah yang pertama ya. A-nya lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas. Ada tanda sama dengannya, berarti dia bukan garis putus-putus. Ini nanti sketsanya gini. Sekarang yang kedua, nilai determinannya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti kan min 3 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 2. 9 dikurang 8, D-nya sama dengan 1. Tapi D lebih besar dari 0, maka dia nanti memotong di 2 titik. Yang ketiga, kalau Y-nya diganti 0, berarti kita cari pemfaktorannya ya. X kuadrat min 3X ditambah 2 sama dengan 0. Pemfaktorannya berapa dikali berapa yang hasilnya 2. Kalau ditambah hasilnya min 3. Saya tahu Bu, min 1 sama min 2. Min 1 sama min 2. Oke. Berarti ini min 1, ini min 2. Atau X-nya yang pertama itu adalah 1 dan X yang kedua itu adalah 2. Kalau dibuat titik berarti bisa 1,0 sama 2,0. Yang keempat, kalau X-nya 0, berarti kan 0 dikurang 0 ditambah 2 sama dengan Y. Berarti Y-nya 2 ya. Y-nya 2. Berarti kalau ditulis 0,2. Yang kelima itu simetri. Simetrinya itu X sama dengan min B. Berarti min 3 ya per
2 dikali A. Berarti ini 3/2 X-nya. Yang keenam, puncaknya. Berarti ini 3/2, min D. D-nya berapa tadi? 1 ya. 1/4 dikali A. Ya, berarti ini min 1/4. Oke, coba kita gambar sketsanya. Ini X, yang ini Y. 0,4 di sini, 2,0 di sini. Berarti ini garisnya ya. Ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Lalu 1,0 di sini, 2,0 di sini. Lalu 0,2 di sini. Masih titiknya ini ya. Lalu simetrinya itu 3/2. Nah, 3/2 sekitar sini lah ya. Ini 1 kan. Nah, ini simetri lipatnya. Puncaknya 3/2 sama min 1/4. Ya, kurang lebih di sini lah ya. Min 1/4. Ini puncaknya. Udah deh, kita hubungkan. Putus-putus atau enggak? Enggak ya. Bukan garis putus-putus. Ini ke sana lah ya. Yang ini ke sini. Nah, nanti dia akan bertemu nih. Duduh, maaf ya gambarnya. Pertemuan titik ini adalah substitusi 1 dan 2. Substitusi 1 dan 2. Berarti kan min 2x ditambah 4 sama dengan x kuadrat min 3x tambah 2. Berarti x kuadrat pindah 2 ke sana semua ya. Min x min 2 sama dengan 0. Berarti ini x. Berapa dikali berapa? Yang hasilnya min 2, tapi kalau ditambah hasilnya min 1. 2 sama 1 ya. Berarti ini min 2, ini plus 1. Atau x-nya ini 2 sama x-nya ini adalah min 1. Berarti ini 2,0 atau min 1,0. Berarti ini adalah min 1. Di dalam atau di luar kita buat garis selidik. Kita tes garis selidik ya, titik selidik. Ini yang ketujuh. Selidik. Sama ya, 0,0. 0,0 tapi persamaan pertama dulu. Kalau ini 0, ini 0, ini 4. Bener nggak? 0 itu kurang dari sama dengan 4. Bener. Berarti dia ada di bawah garis. Kenapa di bawah garis? Kan menuju 0,0, ya kan? Menuju 0,0. Berarti ini benar, tapi di bawah garis. Sekarang yang ini, titik selidik kalau ini diganti 0. 0, ini 0, ini 0, ini 2. Bener nggak? 0 itu lebih dari sama dengan 2. Salah. Berarti ini di atas. Ya, kenapa di atas? Ya jangan deketin 0,0. 0,0 itu kan ini kan kurva kan, ini berbentuk kurva kan. Kurva itu kan dia ada di bawah 0,0-nya. Berarti dia yang di dalam. Berarti yang diarsir adalah yang sini. Dah, selesai. Oke, kita next untuk contoh yang keempat. Contoh terakhir ya. Tentukan daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan dari dua pertidaksamaan ini. Pertidaksamaan yang pertama itu bentuknya kuadrat, dan yang kedua juga kuadrat. Jadi kalau tadi LK, sekarang KK. Masih sama cara menggambar kurvanya, berpedoman dengan yang catatan ini. Kita eksekusi dulu untuk yang pertidaksamaan yang pertama. Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 2. Bagaimana A-nya? A-nya lebih besar dari 0. Karena ada sama dengannya, berarti dia terbuka ke atas, tidak putus-putus. Gitu ya, untuk yang pertama A-nya. Lalu D-nya, diskriminannya. B kuadrat, ada nggak B-nya? B itu koefisien di depan variabel X doang. Ini kan nggak ada X-nya, berarti 0. 0 dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 2. Berarti D-nya itu apa? Min 8. Berarti ini tidak memotong sumbu X, ya. Tidak memotong sumbu X. Terus yang ketiga, titik potong dengan sumbu X. Tadi ya sama ya. Titik potong dengan sumbu X kan berarti kalau Y-nya 0,
ya. Y-nya 0 kan tidak ada penyelesaiannya, sama. Jadi ini sama ini tuh sama jawabannya kan. Angka yang keempat, kalau x-nya diganti angka 0, berarti y sama dengan 0 ditambah 2, y-nya 2. Berarti kalau titik koordinatnya itu adalah 0,2. Yang kelima, simetrinya. Berarti x sama dengan min b, b-nya kan 0. 0 dibagi apapun tetap 0. Jadi x-nya nanti 0. Yang keenam, puncaknya berarti 0, d-nya kita cari berarti min 8 ya. Langsung aja plus 8 per 4 dikali a. Coret-coret berarti 2, 0,2. Gitu. Sekarang untuk yang kedua. Y kurang dari 4 dikurang x kuadrat. A-nya bagaimana? A-nya di depan x kuadrat ya. Karena kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah. Karena nggak ada sama dengannya, berarti nanti dia garisnya putus. Nah, kayak gini. Ini yang pertama. Yang kedua, diskriminannya bagaimana? B kuadrat. B-nya juga nggak ada. Berarti 0 dikurang 4 dikali A-nya min 1 dikali 4 lagi. C-nya. Min kali min plus, berarti ini D-nya 16. Karena ini lebih besar dari 0, maka dia memotong di 2 titik nanti. Apa aja titiknya? Nah, jadi kalau kalian bisa tahu nih ya, kalau nomor 2-nya ini udah negatif, gak ada penyelesaiannya, berarti nomor 3 juga gak ada. Nah, tapi kalau nomor 2, D-nya itu lebih besar dari 0, ada 2 titik, baru kita buktikan. Berarti Y-nya kita ganti angka 0. Berarti 0 sama dengan 4 dikurang X kuadrat, atau X kuadrat sama dengan 4, atau X-nya sama dengan plus minus akar 4, atau X-nya itu sama dengan plus minus 2. Jadi koordinatnya itu bisa 2,0 atau min 2,0. Sini ya. Yang keempat, tripod dengan sumbu Y atau X-nya diganti 0. Ini X-nya diganti 0 ya. Berarti Y-nya sama dengan 4, atau kalau tulis koordinatnya berarti 0,4. Yang kelima, simetrinya. Sumbu simetrinya X sama dengan min B, berarti 0 ya, karena B-nya kan gak ada. 0 dibagi apapun tetap 0. Yang keenam, berarti puncaknya itu 0, nah kita cari lagi. Berarti min D-nya berapa? 16 ya. Min 16 dibagi 4 dikali A-nya berapa? A-nya min 1. Min bagi min positif, berarti jawabannya 4, 0,4. Udah deh, kita buat sketsanya. Kalau kecepatan bisa di pause dulu ya, dimengerti. Kalau yang nggak ngerti, tetap nggak ngerti di mana, kamu screenshot, kamu tandain. Ini dapat dari mana bu? Gitu. PC ibu. Ini X, ini Y. Sekarang kurva yang pertama dulu ya. Itu ada 0,2. Berarti di sini. Terus ini juga 0,2 udah puncaknya. Nah, berarti kalau nggak ada lagi yang diketahui, tadi apa? Ketahuannya ini kan terbuka ke atas ya. Udah, tinggal kita buka aja ke atas ini. Nah, terbuka ke atas gini ya. Terus grafik yang kedua ada 2,0 sini ya. 2,0 sama min 2,0. Terus puncaknya 0,4. Berarti di sini ya, puncaknya. Simetrinya X sama dengan 0, berarti di sini ya. Tetap. Udah. Kalau udah, kita hubungin deh. Garis apa? Garis putus-putus. Terus ya, kalau buat gambar terus sampai itu. Sampai melewati yang keduanya, jangan berhenti sampai di sini, sampai ke bawah terus. Gitu. Entah biar agak rapi. Ini tadi 2 ya. Nah, yang diarsin yang mana bu? Banyak banget, bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, kalau nggak tahu, kita langkah ke-7, cek titik selidik. 7 titik selidik. 0,0 untuk persamaan yang pertama. Ini ya, ini 0. Berarti ini 0, ini 0. Apakah 0 itu lebih dari sama dengan 2? Bener nggak? Salah. Berarti jangan, untuk kurva yang pertama yang kuning ini jangan milih yang ada 0,0. 0,0 kan di sini, jangan dipilih. Berarti ini kan ada di daerah sini dong, ya kan? Di daerah sini. Nih ibu arsir gini, ada di daerah sini. Nah, untuk titik selidik yang untuk persamaan yang kedua 0,0 juga, ini 0.
Ini 0. Bener nggak 0 itu kurang dari 4? Bener. Kalau bener berarti dia harus ngelewatin titik 0,0 yang diarsir. Kurva yang hijau ini. Nih, yang hijau ini ngelewatin 0,0. Berarti kan di dalam sini kan. Nah, mana yang kena dua-duanya? Yang kena dua-duanya adalah yang di sini, di tengah-tengah. Nih, yang kena dua-duanya di sini. Ya, ini bisa Ibu hapus ya. Nah, jadi yang diarsir adalah yang sini. Selesai. Latihan soal. Nah, ini soal yang pertama. Jadi ini ada 2 soal ya. Soal yang pertama ini berarti linier dengan kuadrat. Soal yang kedua ini adalah kuadrat dengan kuadrat. Kerjakan sama persis dengan langkah-langkah yang sudah Ibu berikan. Jadi sampai ada arsiran di kurvanya. Gitu ya. Terima kasih. Bye-bye. Selamat belajar. Jangan lupa mengerjakan tugas. Yang nggak tahu boleh tanya PC Ibu. Sehat selalu. Bye. Salam AMDG.